TV, senang sekali rasanya saya, Riri Agustin, kembali hadir menjumpai Anda dalam program Gen Kabar. Dan pada kesempatan yang spesial ini, Gen Kabar telah hadir di Desa Sungai Lisai. Dan kali ini Gen Kabar merupakan program talk show yang eksklusif sekali untuk kesempatan ini, karena menuju Sungai Lisai itu sangat menantang sekali. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Kepala Desa Sungai Lisai, Bapak Hajron Hadi. Ya Pak, Ya. Gen Kabar Bapak. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak. Terima kasih Pak telah mengundang kami ke Desa Sungai Lisai. Dan menurut kami ini adalah desa yang sangat spesial sekali karena merupakan desa yang paling ujungnya Lebong ya Pak, yang berbatasan langsung dengan Merangin, Jambi. Ya, bisa Bapak jelaskan dikit bagaimana sih tentang Desa Sungai Lisai itu sendiri? Pasti masyarakat Kabupaten Lebong pengen tahu gitu Pak. Oh iya, masyarakat Desa Sungai Lisai yang sebelumnya beradministrasi di Kabupaten Merangin. Jadi yang wilayahnya di Kabupaten Lebong tapi administrasi kependudukan masih di Kabupaten Merangin. Jadi alhamdulillah Desember 2009 Bupati Merangin menyerahkan Desa Sungai Lisai ke Kabupaten Lebong dengan administrasinya dan penduduk-penduduknya yang diserahkan ke Kabupaten Lebong. Ada berapa kakak penduduk di Desa Sungai Lisai Pak? Kalau untuk sekarang 86 kakak. 329 jiwa. 329 kalau untuk sekarang ya. Jiwa. Seperti yang saya bilang tadi Pak, ini merupakan talk show Gen Kabar yang sangat spesial karena menantang sekali menuju ke sini. Akses jalannya itu sendiri. Mengapa sih Pak akses jalannya itu ada kendala atau gimana? Memang sudah berapa tahun memang seperti dari dulu memang seperti itu Pak? Ya, kami alhamdulillah Desa Sungai Lisai baru mendapatkan izin untuk pembukaan jalan ke Desa Sungai Lisai pada tahun 2018. Jadi 2018 kami mendapatkan izin dari KLHK, Kementerian KLHK. Jadi pemerintah daerah mulai bergerak membuka jalan ke sini tahun 2019. Jadi 2019 pembukaan badan jalan ke Desa Sungai Lisai dan diteruskan dengan tahun 2020 adanya rabat beton sepanjang 600 meter. Jadi kalau sebelumnya ya belum ada jalan ya sama tahulah gimana cara kami di sini. Iya. Mau tidak mau ya Pak dilalui. Ya. Kendalanya itu kalau hujan pasti jalannya becek gitu ya Pak. Pasti dengan harapan bahwa semoga jalan ini cepat selesai sampai Desa Sungai Lisai ya Pak ya. Walaupun tidak bisa, intinya mengurangi jalan kaki itu tadi supaya jangka waktunya lebih pendek dan lebih efisien ya Pak untuk pergi ke pasar gitu. Oke, menarik sekali. Seperti yang kita lihat pemirsa di belakang ini adalah lapangan voli yang membuat kita ketahui masyarakat di sini aktif dalam berolahraga, juga di sini sering mengadakan turnamen voli gitu Pak? Kalau kami mengadakan turnamen belum mengundang yang desa-desa luar Mbak. Tapi di sini aktif. Kalau untuk di desa, alhamdulillah 17-an kami lakukan. Jadi antar kampung. Kalau untuk dari luar mungkin agak susah. Orangnya datang ke sini. Karena itu ya tadi. Karena kendala akses tadi. Iya. Tapi kalau memang aksesnya sudah ini pasti banyak yang mau ke sini gitu. Alhamdulillah, ya, Pak. insya Allah. Potensi di sini Desa Sungai Lisai itu apa saja Pak kira-kira? Kalau potensi kami di sini kopi dan mungkin ada lagi tempat-tempat wisata lain seperti air terjun apa. Yang jelasnya ada air terjun lah Pak. Air terjun. Jadi kalau potensi ininya pertanian kami kopi. Alhamdulillah masyarakat kami Desa Sungai Lisai penghasil kopi. Penghasil kopi. Ya, penghasil kopi dan sawah. Dan sawah. Padi ya Pak ya? Padi. Saya lihat padinya jadi bersih. Bagus sekali. Berarti memang diekspor keluar juga dan di sini tidak pernah beli. Berarti penghasil padi diekspor keluar juga gitu Pak? Kalau kami di sini nanam padi untuk makan di sini. Ya. Gitu. Nggak dijual keluar maksudnya. Nggak dijual keluar. Jadi kami di sini nanam padi setahun sekali, cukup untuk makan setahun. Cukup.
Kenapa gitu Pak? Ya karena dulu kendala kita akses. Akses. Dan sekarang barang dari luar itu mau masuk ke Sungai Lisai gimana cara bawanya? Karena sekarang kan udah ada akses jalannya, ya ada pakai ojek. Pakai ojek. Ada juga yang lewat ban. Lewat ban. Tubing. Air. Lewat air. Oh, lewat air itu barangnya dibawa lewat air. Oh gitu, itu beda jarak dari lewat air sama ngikutin darat gimana Pak? Yang jelasnya kalau lewat air lebih cepat. Bisa bawa banyak. Bisa bawa banyak. Dan juga capeknya agak kurang. Capeknya agak kurang. Lewat atas keringatnya. Kalau yang lewat bawah ya alhamdulillah kurang capeknya lah. Tapi nggak ada, itu barang saja yang dibawa kalau lewat air. Ya, barang sama. Belum ada orang. Belum. Kirain ada orang nanti dibawa lewat ban bisa, gitu kan kalau Pak? mau. Bisa. Jangan. Gitu. Dan tarifnya itu ada Pak? Kalau tarif ongkos angkat kami dari Seblat dan dari Seblat ke Sungai Lisai atau dari Sungai Lisai ke Seblat itu udah 2.000 per kilo. 2.000 per kilo. 2.000 per kilogramnya. Jadi kalau barang-barang yang kecil, kalau barang-barang besar main borongan. Main borongan. Ya. Berarti tidak kekurangan barang di sini. Maksudnya bahan pangan kayak gitu tidak kekurangan ya Pak ya. Oke deh kalau gitu, menarik sekali. Nah Pak, mengenai tentang sumber daya alam yang begitu luar biasa sekali di Desa Sungai Lisai dan sumber daya manusianya Pak. Menurut Bapak, bagaimana potensi sumber daya manusia anak-anak muda di Desa Sungai Lisai ini Pak? Iya. Kalau sumber daya manusianya, karena kami di sini cuman ada sekolah sebatas SD. Jadi kalau udah tamat SD, ya mau nggak mau kalau meneruskan sekolah itu ke Muara Aman. Ke Muara Aman SD, SMP, SMA. Jadi di desa kami ini baru lebih kurang 10 atau 15 orang yang baru sampai ke tamat SMA. Tamat SMA. Ya. Oke, berarti perangkat desa Bapak? Perangkat desa kami ada sebagian yang tamatan SMA. Oh, seperti itu ya Pak, karena kendala itu tadi. Dan juga saya lihat di sini tidak ada jaringan tidak internet, ada jaringan telekomunikasi lah. Telekomunikasi sama sekali tidak ada ya Pak. Dan juga listriknya tidak ada, seperti kita lihat bersih, pemandangannya bersih dari tiang listrik. Yang adanya di sini kalau listriknya swadaya. Yang kincir tadi, ada kincir. Oke, anak muda yang kuliah di luar ada? Ada Pak. Kalau yang kuliah di luar, kebetulan sekarang di Bengkulu ada yang jurusan kebidanan. Di IAIN Curup ada 3 orang. Ada kemarin udah tamat 1 orang. Selanjutnya ada yang di UT. Ada yang di UT juga. Universitas Terbuka ada, udah selesai juga, udah mau wisuda. Nah, untuk anak muda yang sudah meraih gelar pendidikan, itu mereka kemana saja Pak? Atau mengabdi ke Desa Sungai Lisai atau gimana? Ada yang kalau yang di UT, yang mau tamat UT untuk tahun ini dia udah mengabdi di SD. Di sekolahan. Yang tamat dari IAIN kemarin, mulai dari bulan kemarin udah ngabdi di sini juga. Di sini. Jadi ada yang tamat dari Bengkulu kemarin, yang karena kebetulan di sini nggak ada jurusan, karena dia jurusan ekonomi yang ikut di Bawaslu. Oh, di Bawaslu, dia ikut di Bawaslu. Nah, SD di sini berapa PNS-nya, berapa honorernya gitu Pak? Tenaga pendidiknya di sini Pak? Kalau untuk sekarang, alhamdulillah ada tambahan PNS-nya karena kalau untuk tahun kemarin dan seterusnya kemarin itu ada 3 orang PNS-nya dan tenaga honornya ada 5 orang. Jadi yang 5 orang ini tamatan SMA semua. Oh, 5 orang ini tamatan SMA semua. Jadi kalau yang alhamdulillah untuk formasi tahun penerimaan PNS tahun ini dapat 1 kita di sini. Dapat 1, sudah itu ada lagi pindahan. Guru pindahan untuk guru Penjas. Penjas di sini ada. Jadi total sekarang udah ada 5 orang PNS. Guru PNS-nya harapannya lebih banyak lagi ya Pak ya. Biar semakin memotivasi anak-anak untuk belajar dan ilmunya juga semakin bertambah untuk anak-anak di sini. Nah Pak, dari tenaga pendidik di sini, menurut alhamdulillah bertambah ya Pak ya, menjadi 5 PNS di sini Pak. Nah, menurut Bapak sejauh mana kepedulian pemerintah terhadap Desa Sungai Lisai itu sendiri Pak? Kalau untuk kepedulian pemerintah alhamdulillah udah ada tingkatan. Jadi contohnya udah dibikinkan jalan, udah dibangunkan jalan dari
dari Sebelat Ulu ke Desa Sungai Lisai. Walaupun cara pengerjaan jalan kami ini adalah program 10 tahunan kabupaten, terhitung dari Februari 2018. Nah, jadi terhitung dari 2018 itu program 10 tahunan kabupaten untuk membangun jalan. Jadi kalau untuk yang sekarang, untuk besar harapan kami lah ke pemerintah, yaitu di tenaga kesehatan, tenaga medis ya. Iya. Ya. Kenapa Pak tenaga medisnya Pak? Ya kalau tenaga medis kami, karena kita di sini belum mempunyai bidan desa, Mbak. Oh, tidak ada bidan desa. Jadi adanya bidan desa. Bidan desa kalau kami dengar ceritanya memang ada untuk Desa Sungai Lisai. Tapi belum menetap di Desa Sungai Lisai. Ya tugasnya di puskesmas. Jadi kalau ada orang yang sakit atau melahirkan itu gimana Kebetulan kami di sini ada tenaga kesehatan kontrak, tapi yang perawatnya. Nah, jadi yang perawat kalau untuk sebatas pertolongan pertama masih bisa. Nah, kalau darurat udah atau memang darurat, membutuhkan, ya mau nggak mau harus dibawa keluar. Nah, dan itu alhamdulillahnya membawa keluarnya selamat gitu Pak, maksudnya dalam artian. Kalau untuk sekarang ya karena kita mungkin udah bisa pakai motor, walaupun motornya motor kebun, motor ojek. Kalau untuk tahun-tahun sebelumnya masyarakat kami pernah yang meninggal di jalan. Oh iya. Ya. Karena itu tadi ya Pak, Ya. ya mungkin butuh penanganan yang lebih cepat, tapi ya mau tidak mau ya Pak. Jadi sekarang kami masyarakat Sungai Lisai ya, kalau nggak ada bidan, ya masyarakat kami masih kalau mau lahiran masih menggunakan sistem dukun beranak. Seperti itu di sini ya Pak. Nah, Desa Sungai Lisai ini merupakan desa wisata, desa tujuan yang berada di tengah TNKS ya Pak ya. Dan juga bagaimana orang berwisata tetapi di desa konservasi. Bagaimana tanggapan Bapak dan juga harapan Bapak dengan status desa konservasi itu tadi Pak? Oh ya, tanggapan saya sebagai Kepala Desa Sungai Lisai ya, alhamdulillah kami terima dengan baik, dan kami masyarakat Desa Sungai Lisai sudah membentuk tim mitra konservasi. Jadi mitra konservasi kami itu adalah masyarakat Desa Sungai Lisai untuk sama-sama menjaga kelestarian hutan yang ada di sekeliling kami. Jadi harapan kami ke pemerintah agar desa konservasi ini segera untuk direalisasikan ke Desa Sungai Lisai. Agar masyarakat bisa berwisata di desa konservasi juga gitu ya Pak. Pak Kades, Desa Sungai Lisai ini adalah desa yang berbatasan langsung dengan Merangin, Jambi. Nah, untuk mewujudkan desa wisata itu sendiri, seharusnya akses jalan dari Lebong menuju Sungai Lisai itu bagus, dan juga agar lebih ramai. Harusnya juga Desa Merangin, Desa Sungai Lisai ya bisa tembus menuju Kabupaten Merangin. Jadi tidak harus putar dulu ke Lebong untuk menuju Sungai Lisai, tetapi orang Merangin juga bisa berwisata di Desa Sungai Lisai. Bagaimana menurut Bapak dengan yang saya bilang tadi, harusnya jalan itu, akses itu yang lebih dahulu dipertimbangkan gitu Pak? Iya. Harapan kami dengan seluruh masyarakat Desa Sungai Lisai agar pemerintah bisa merealisasikan ya rencana-rencana yang ada di pemerintah daerah walaupun yang dari provinsi untuk menembuskan jalan dari Sungai Lisai ke Merangin, yaitu desa terdekat Desa Muara Madras. Jadi supaya akses jalan ini nanti bisa akses wisata ya, dari Lebong mudah ke Sungai Lisai dan juga yang dari Merangin datang ke sini mudah. Nah, jadi besar harapan kami kepada pemerintah untuk segera merealisasikan wacana tersebut. Iya, tentunya karena berharap
Desa Sungai Lisai itu kan ada punya potensi ya Pak ya, potensi wisatanya itu sendiri, dan masyarakat Sungai Lisai siap menjaga wisata ini dengan status desa konservasi itu tadi. Ya, itulah tadi, karena kami masyarakat Desa Sungai Lisai sudah ada mitra konservasi yang siap untuk menjaga kelestarian di lingkungan. Oke Pak Kades, terima kasih ya Pak telah meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama Riri di program Gen Kabar Lebong TV. Nah pemirsa Lebong TV, itulah tadi talk show Gen Kabar bersama dengan Bapak Kepala Desa Sungai Lisai. Semoga bisa memberikan inspirasi dan juga semoga pemerintah Kabupaten Lebong bisa mendengar aspirasi dari masyarakat yang disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Desa Sungai Lisai demi kemajuan Desa Sungai Lisai itu sendiri. Nah, saya Riri Agustin undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Lebong TV, TV tebesamu. Lebong TV, TV